Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua. Yesus kuatku kembali hadir, membawakan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelum itu kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami yang tiada habis-habisnya. Tuhan, kami akan kembali diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan yang tetap kami pegang dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami akan menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Judul renungan Yesus kuatku hari ini ialah Don't Overthink It. Mari kita semua membuka di dalam Matius 6 ayat yang ke-34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah melewati tahun 2025, banyak hal yang sudah kita lewati, banyak hal yang sudah terjadi, keadaan demi keadaan yang sudah kita lewati di tahun 2025. Dan mengawali awal tahun 2026 ini, mungkin ada hal-hal yang tidak selesai di tahun 2025, dan kita akan kembali melanjutkannya di tahun 2026. Ada hal-hal, masalah pergumulan yang masih belum terselesaikan di tahun 2025 lalu. Ada hal-hal di depan kita, tantangan masalah yang terjadi, yang mungkin membuat kita secara manusia dapat menjadi khawatir dan lemah. Dan ketika kekhawatiran itu muncul, seringkali itu membuat kita overthinking terhadap apa yang terjadi. Bagaimana kalau ini terjadi? Bagaimana kalau saya tidak bisa? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam hati dan pikiran kita, sehingga hati dan pikiran kita terlalu terfokus terhadap kekhawatiran kita itu sendiri. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mempelajari, kita akan merenungkan lewat apa yang dialami oleh Nabi Yeremia. Kita buka di dalam Ratapan 3, mulai dari ayat yang ke-20. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Yeremia adalah nabi bagi bangsa Yehuda. Kita tahu sama-sama bagaimana kehancuran kota Yerusalem, ibu kota bangsa Yehuda, ketika di dalam penjajahan bangsa Babel. Penderitaan terjadi. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yeremia melihat apa yang di hadapannya, keadaan di sekelilingnya, dan memandang apa yang terjadi pada waktu-waktu akan datang. Dan di situ dituliskan bahwa jiwaku selalu teringat akan hal itu. Dalam terjemahan lain dikatakan, aku terus-menerus memikirkannya dan aku tertekan. Cara berpikir dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Overthinking terhadap sesuatu akan mempengaruhi perilaku orang tersebut. Tetapi di dalam ayat 21 dikatakan, tetapi hal-hal inilah yang ku perhatikan. Yeremia mengubah cara berpikirnya. Yeremia mengubah cara dia memandang sesuatu. Kata ku perhatikan dalam terjemahan aslinya mengembalikan ke posisi semula. Pikiran-pikiran yang membuat dirinya lemah, membuat diri dia takut. Dia kembalikan ke posisi semula, cara dia memandang dan berpikir. Lalu di situ dikatakan, oleh sebab itu aku akan berharap.
Dalam terjemahan lain, oleh sebab itu aku akan memiliki pengharapan. Ketika kita mulai mengubah cara kita berpikir, masalah, kekhawatiran pasti ada. Tetapi kalau kita mengubah cara kita memandang, berpikir terhadap sesuatu, di situ Yeremia mengatakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Yeremia tetap mengingat bahwa kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan tetap mengisi kehidupan setiap orang-orang yang berseru, setiap orang-orang yang berharap kepadanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-24 di situ dikatakan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Dalam segala kekhawatiran, ketakutan, baik apa yang dihadapi saat-saat ini maupun kekhawatiran di hari-hari yang akan mendatang, jangan sampai kita kehilangan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Yeremia tetap memposisikan Tuhan lebih penting dari segala sesuatu yang dia pikirkan. Dari segala sesuatu kekhawatiran, ketakutan, tetap memposisikan posisi Tuhan, tidak mau kehilangan hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, oleh sebab itu di dalam ayat 25 di situ dikatakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Apapun yang terjadi hari-hari ini, mengawali tahun ini, kita mungkin memulainya dengan situasi dan keadaan yang berbeda. Tetapi apapun situasi dan keadaan itu, jangan sampai kita kehilangan hadirat Tuhan. Kalau kita memulai dengan keadaan yang baik, berkecukupan, jangan sampai kita hilang hadirat Tuhan karena merasa kita bisa. Kalau kita memulai mungkin dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan lemah, berkekurangan, jangan sampai kita kehilangan hadirat Tuhan juga. Dengan segala keluhan, dengan segala kekhawatiran, dengan segala overthinking kita. Mari kita tetap kembali ke dalam kehidupan kita untuk tetap taat dan setia. Untuk tetap menjaga hubungan kita. Untuk tetap menjalankan kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Stop khawatir. Berhenti overthinking. Kita kembali bekerja. Back to work, berusaha. Tetapi jangan pernah tanpa melibatkan campur tangan Tuhan. Tetap libatkan, tetap andalkan Tuhan. Supaya kehendak Tuhan yang terbaiklah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu kita imani, kalau kita menjalaninya seturut dengan kebenaran firman Tuhan, kita percaya semua dalam pimpinan dan kendali Tuhan. Mari kita mau bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang kembali meneguhkan, mengingatkan kembali. Jangan sampai keadaan mempengaruhi kehidupan kami Tuhan. Tetapi Tuhan, kami mau belajar untuk tetap setia, tetap berharap, karena kami ingat Tuhan, di balik segala sesuatu yang mungkin membuat kami lemah, membuat kami overthinking Tuhan, tetapi kami masih memiliki kasih setia Tuhan yang mengisi kehidupan kami setiap saat. Tolong Tuhan, mampukan kami jalani hari-hari ini, bahkan hari-hari ke depan, sesuatu yang mungkin masih menjadi misteri apa yang akan terjadi hari-hari ke depan. Tetapi satu hal yang pasti, kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Berkati pekerjaan, usaha, pelayanan, pendidikan kami. Cukupkanlah kebutuhan kami. Ya Roh Kudus, kiranya Engkau yang selalu Tuhan memimpin kehidupan kami. Kami akan menjadi pelaku-pelaku firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
bersama Yesus aku kuat.